Halo, kembali lagi di channel YouTube Elita dan Hojin. Di post kali ini agak berbeda karena aku akan mencoba makanan. Makanan apa? Makanan kesukaanku saat kuliah, yaitu sekon jamur. Nah, sekarang sekon jamur ini ada varian frozennya dan aku pengen nyoba nih. Jadi di sini sudah ada banyak varian frozen dari sekon jamur. Dari sekon jamur frozennya, yang pertama pasti ada isian sekon jamur ini ya, ini yang spicy. Nah, lalu ada isian yang beef. Ada ini kayaknya enak nih, ada sambal jamur. Lalu ada tahu bakso jamur. Lalu ini ada siomay jamur. Ini ada pentol jamur. Dan kalau kita lihat ini ada apanya ini? Ada katsuboshinya juga loh, dan juga sudah sama sambalnya. Oh, ini juga sama, somaynya ada katsuboshi sama sambal. Dan ini yang terakhir, cireng jamur. Oke, coba kita masak ya. Oke, ini aku udah ganti baju. Nah, sekarang kita masak. Yang mana ya? Pingin semua. Kita masak dikit-dikit aja ya, karena aku tinggal sendirian. Kalau masak banyak, sayang nanti nggak kemakan. Oke, pertama-tama kita masak nasi dulu, karena sekon jamur tanpa sego kan nggak enak juga ya. Ini aku pakai campuran nasi putih dan juga nasi merah. Ini pentol, tahu, dan juga somaynya tinggal dikukus di rice cooker lain. Jangan lupa dikasih air. Sisanya ini bisa disimpan di dalam kulkas atau freezer. Jangan lupa rice cookernya dipencet cook. Jadi sambal hijaunya aku taruh di atas rice cooker biar cair aja, karena tadi aku taruh di freezer. Berikutnya aku mau goreng cireng dulu sambil nunggu nasinya matang. Kita makan camilan dulu. Ini waktu dibuka cirengnya isinya 8, kita goreng 4 dulu aja ya. Oke, ini kayaknya udah mateng. Mari kita angkat. Tara, ini udah mateng. Camilan cireng sambil menunggu sekon jamur dan juga nasinya, nasi jamur. Tadi isiannya belum masak sih. Sambil nunggu pentol jamur, kita nyamil ini dulu. Jangan lupa dikasih saus. Udah, disemuain aja. Ini harusnya dicocol ya, nggak apa-apa lah. Makan sendiri. Sambil nunggu jajanan yang lain matang, kita maem cireng dulu. Karena aku bukan food blogger, jadi kurang bisa nge-review ini makanannya kayak gimana, karena aku sendiri suka makan. Dan kata temanku tuh, kalau ada makanan yang tak bilang itu nggak enak, itu bener-bener nggak enak. Jadi aku suka sembarang kalir sih. Dan ini aku suka juga, ini cocok buat camilan cireng. Tadi kan udah digoreng ya, luarnya renyah, dalamnya empuk. Lalu di sini juga ada jamurnya. Jamur yang coklat itu. Sekarang kita akan membuat isian sekon jamur. Bukan membuat ya, tinggal manasin aja. Katanya manasinnya itu pakai minyak goreng 1-2 sendok. Kita coba. Ini aku mix aja ya, separuh-separuh atau seperempat-seperempat. Ini karena aku
Nggak mau ribet, jadi ini aku campur isian spicy sama yang isian beef. Panasin aja sampai agak coklat. Oke, ini tadi sambalnya aku taruh di rice cooker biar panas aja sih tadi, soalnya beku udah cair, bisa langsung dimakan. Nah ini kayak gini udah mateng nih, udah ngembang pentolnya. Oke, nasinya udah mateng, terus ada tahu, somai sama pentol. Harusnya ini dibuat camilan ya, tapi karena aku udah lapar ya udahlah. Lalu kita taruh jamur beef sama jamur spicy-nya. Ini agak gosong ya. Udahlah. Kita kasih ini sambal jamur. Aku suka pedes. Sambalnya dulu ya, soalnya baunya enak banget sambal hijaunya. Nggak bisa kelihatan. Sambal hijaunya kayak sambal hijau di restoran Padang, enak sih. Ini tadi aku kegaringan masak isian jamurnya, harusnya dipanasin aja itu udah cukup, tapi masih enak. Jadi isian frozennya itu ada dua macam, ada yang jamur aja, satunya ada yang sama sapi. Ini somainya. Somainya sama ada campuran ayamnya sih kayaknya. Coba tahu baksonya, tahu bakso. Enak, tahu baksonya enak. Kualitas tahunya juga bagus. Pentol jamur. Ini sambil makan kita cerita-cerita ya. Jadi di sini Sgon Jamur, terus sebenarnya ownernya itu temanku. Jadi aku lihat sendiri, mulai dari dia merintis bisnisnya di awal. Jadi awalnya itu Sgon Jamur ini ada karena PKMK, Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan. Itu berawal dari situ dan dibiayai oleh Dikti. Waktu itu awal trial dan juga jualan itu harganya cuma 1.500 dan ownernya itu masak nasi sendiri dan juga bawa baskom nasi sendiri, ngelayanin sendiri. Bahkan saat itu saking ramenya jualan di event, aku sebagai pembeli, aku waktu itu beli sekitar 5 gitu kan. Cuma nggak dilayanin gitu loh. Akhirnya yaudah sini tak bantu, aku ikut ngepel nasinya sendiri dong. Jadi bantu ngepel juga sampai kayak gitu. Terus akhirnya bisa buat satu stand. Nah, satu stand itu ada di samping BEM FTI ITS. Masih inget banget karena aku juga BEM FTI. Jadi tiap habis rapat jajan sego jamur. Tiap habis apa mampir sego jamur. Lupa makan sego jamur. Lupa sarapan sego jamur. Pokoknya dikit-dikit mampir lah ke nasi jamur. Dan waktu pengumuman PIMNAS, PKM Dikti itu kan ada tahapannya gitu ya, penyisihan dibiayai lalu PIMNAS. Aku kaget banget kalau Sgon Jamur itu nggak ada di list PIMNAS, padahal menurutku mereka deserve untuk lanjut ke PIMNAS. Lalu di situ mereka nggak menyerah, nggak berhenti sampai nggak lolos PIMNAS, berhenti bisnisnya. Kebanyakan kan kayak gitu ya mahasiswa, biasanya kan
oh sudah selesai dibiayai, ya udah nggak lanjut bisnisnya. Tapi ini nggak, sekon jamur itu. Jadi nggak lolos Fitmas mereka nggak masalah. Akhirnya mereka ikut berbagai lomba kewirausahaan dan di lomba lain mereka menang. Akhirnya bisa mendapat pendanaan dari tempat lain. Dan bisnisnya dikembangkan sampai sekarang yang beromset miliaran. Nah ini juga fakta yang unik. Jadi pendirinya sekon jamur ini yang sekarang banyak banget variannya itu sebenarnya bukan koki, bukan dari jurusan tata boga ataupun memasak, tapi kesemuanya adalah insinyur atau sarjana teknik. Nah mereka masaknya ini nggak tahu juga ini ceritanya gimana kok bisa ada sekon jamur. Kalau nggak salah juga dari resep keluarganya, lalu mereka trial and error akhirnya bisa menemukan resep yang tepat. Nah ini ada cerita lagi di balik PKM. Mereka membuat bisnis ini itu karena terinspirasi untuk memecahkan masalah di sekitarnya. Kebanyakan dari owner di bisnis sekon jamur ini berasal dari Mojokerto, ya Mojokerto, dan saat itu mereka melihat suatu pondok, santrinya itu budidaya jamur, tapi masih bingung ini penjualannya itu harus kemana. Dan pun kalau langsung dijual, misalkan ke apa itu yang penghijauan yang bagian ngumpulkan sayur itu, nah itu harganya akan menjadi murah. Akhirnya yang owner ini berpikir gimana sih saya bisa menaikkan nilai jual dari jamur ini. Akhirnya terinspirasilah produk sekon jamur ini yang awalnya hanya sego dengan isian jamur dan diperuntukkan untuk mahasiswa ataupun siswa sebagai pengganti sarapan ataupun makanan. Sekarang variasinya itu berkembang, apalagi kan sekarang lagi work from home, study from home. Berarti kan orang-orang itu pada beli produk frozen. Akhirnya mereka mengeluarkan banyak varian produk frozen ini. Nah, kalau kalian kangen atau penasaran rasanya gimana, itu langsung bisa pesen. Ada akun Instagramnya juga dan ada WhatsAppnya. Nanti produk-produk yang aku tampilin tadi aku taruh di description box ya, sama harganya, dan kalian bisa pesen di mana. Oke, sekian YouTube review kali ini. Nggak review-review banget karena aku bukan food blogger. Bye bye.